Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, saudara sekalian, mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita lalui nanti, akan kita pelajari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pada bab yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah serta dan keteladanan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu yang populer kita adalah ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kita belajar ini, diharapkan anak-anak kita bisa menjelaskan peristiwa dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian yang kedua menjelaskan sikap kaum Quraisy terhadap dakwaan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, sikapnya seperti apa? Kemudian juga bisa menyebutkan sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW pada dakwah pada masa periode di Mekah. Nah, kemudian yang keempat adalah anak bisa menunjukkan contoh perilaku sehari-hari yang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Terus juga kita dan anak diharapkan bisa menceritakan kisah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi bisa mengkisahkan. Kemudian kelima adalah 1, 2, 3. Yang keenam adalah menyebutkan perjuangan Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketujuh adalah menuliskan sifat-sifat keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran ini. Nah, materi sekarang. Pada materi ini, materi pokoknya adalah yang akan kita pelajari itu mempelajari tentang seluk-beluk dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dan juga akan kita pelajari tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, dari pelajaran ini, dari materi pelajaran ini nanti kita diharapkan anak-anak bisa mengetahui bukan mengetahui, ini kurang salah, mengetahui semangat dakwah pada masa itu. Jadi seperti apa sih semangatnya, sehingga kita bisa melanjutkan dakwah di zaman sekarang ini dengan penuh keikhlasan dan semangat tinggi gitu ya anak-anakku. Nah, sebelum kita membahas, ini ada dalil pokok, artinya menjadi inspirasi menjadi inspirasi anak-anak dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas atau dalam kehidupan sehari-hari. Ini hadis diriwayatkan dari An Abi Sa'id bin Khudri, jadi dari Sa'id bin Khudri, Abi Khudri, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
Qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fali lisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim, diriwayatkan Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Bukhari. Hari riwayat Muslim nomor 49 ya. Nah, ini artinya Nana, kalau kita melihat kemungkaran, mungkin kalau bisa kita rubah dengan tangan kita. Arti dengan itu adalah kita suatu saat siapa tahu menjadi penguasa, jadi pejabat yang menegakkan kebenaran. Nah, itu. Maka sudah selayaknya kita bisa merubahnya dengan kekuasaan atau dengan tangannya. Toh, kalau tidak mampu dengan tangannya, ya dengan lisannya. Artinya memberi nasihat, mengingatkan. Fa'ilam yastati, dan jika dengan lisannya tidak mampu, karena kita tidak memiliki ilmu untuk itu, fa'ikofa biqolbihi, maka dengan hatinya, wadhalika dan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Selanjutnya kita mengamati dulu ya. Ya, kita amati, anak-anak dilihat di buku anak-anak halaman 60 ya. Nah, itu ada dua gambar. Gambar yang sebelah ini adalah gambar yang lokasi dengan sama tapi masanya berbeda ya. Yang sebelah kiri ini adalah Ka'bah pada masa jahiliyah atau sebelum Fathul Makkah, itu istilahnya. Nah, yang sebelahnya ini setelah Fathul Makkah atau barangkali sudah zaman sekarang ya, karena di sini sudah ada bangunan-bangunan gedung tinggi. Nah, anak-anak nanti silakan menceritakan tentang dua gambar ini apa yang bisa diceritakan, yang bisa didapat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu persatu, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, yang pertama adalah peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu kondisi masyarakat saat itu, yaitu kondisi masyarakat pada kafir Quraisy pada zaman itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu adalah mereka memiliki tradisi-tradisi yang menyimpang jauh, yang tidak, ibaratnya itu penyembah berhala, yang mereka belum mendapatkan atau tidak mendapatkan ajaran-ajaran tauhid ya. Oleh sebab itu digambarkan masyarakat kondisi zaman jahiliyah itu adalah mereka adalah orang yang atau masyarakat penyembah berhala. Yang berhala itu yang disembah itu ditaruh tadi, ditempatkan, dibuat di sekeliling Ka'bah. Nah, banyak itu, jadi patung itu, berhala itu, patung-patung itu banyak. Nah, kemudian ada yang patung-patung yang terkenal itu di sana. Pada zaman itu adalah ada namanya Hubal, Lata, Uzza, dan Manat ya. Nah, mereka meyakini bahwa patung-patung ini bisa memberikan kekuatan mereka atau keberkahan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan jahiliyah. Ini kondisi pada masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua itu setelah Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau
13 tahun sebelum hijrah. Jadi kita ketahui Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah adalah 13 tahun lamanya terhitung sejak diangkat sebagai Rasul. Nah, ditandai dengan diturunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yaitu surat yang ke-96 ya, ayat 1 sampai 5, yaitu di Gua Hira. Ya, kita tahu sendiri ya peristiwa bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tempatnya di Gua Hira ya. Nah, bunyinya sudah bisa ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah tentang perintah membaca atau perintah belajar atau perintah mengamati ya, apapun bentuknya ya. Nah, itu adalah pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dengan pertama kali wahyu Allah turun kepada beliau Muhammad SAW. Yang kemudian nanti ayat wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ya. Nah, selanjutnya materi dakwah pada periode Mekah. Nah, sekalian ya. Materi dakwah atau materi yang didakwahkan oleh para kafir Quraisy pada periode Mekah itu adalah satu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keesaan? Karena pada zaman itu, pada masyarakat jahiliyah itu mereka menganggap Tuhan itu banyak. Itu tadi ada Hubal, Uzza, Lata kan? Makanya yang tentang keesaan ketuhanan. Nah, itu kan berlawanan itu dengan keyakinan pada masa jahiliyah pada waktu itu. Yang kemudian kesucian jiwa, artinya kesucian jiwa itu adalah keikhlasan, ketulusan, itu yang harus dikembangkan. Kemudian tentang berita hari kiamat. Nah, anak-anakku sekalian, masyarakat jahiliyah walaupun mereka menyembah berhala, mempercayai berhala, mereka tapi tidak percaya tentang hari kiamat. Karena dipandangnya bahwa berhala-berhala itu hanya untuk kehidupan dunianya aja. Mereka menganggap mendapatkan keselamatan, keberkahan, ataupun apa, itu hanya urusan dunia. Dan mereka orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy itu mereka nggak percaya tentang balasan hari kiamat. Gitu. Walaupun mereka percaya tentang Tuhan-Tuhan yang patung-patung itu tadi. Tapi hanya untuk urusan dunia. Dianggapnya ketika orang meninggal setelah dunia mereka sudah tidak ada lagi. Sehingga tentang siksa kubur, kehidupan setelah meninggal, hari kiamat, hari pembalasan mereka nggak percaya. Yang kedua adalah yang terakhir tentang materi dakwahnya adalah tentang persaudaraan dan persatuan. Kenapa demikian? Kita ketahui anak-anak sekalian pada zaman masyarakat jahiliyah itu mereka itu terpisah-pecah dalam kopilah-kopilah atau kelompok-kelompok yang saling-saling masing-masing kelompok itu mereka saling curiga, saling bermusuhan gitu. Nah, sehingga di situ tidak ada persatuan dan tidak ada persaudaraan. Yang ada apa? Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itulah. Oleh sebab itu, dakwah pada periode Mekah ini adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitu dengan dakwah dengan keesaan, kesucian jiwa tentang berita hari kiamat dan persaudaraan, persatuan. Itulah materi dakwahnya. Oke. Nah, sekarang strategi dakwah. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, strategi dakwah ini maksudnya adalah strategi yang dilaksanakan Rasulullah SAW pada periode Mekah, ya kan? Selama 13 tahun, yaitu dimulai kisaran 610 sampai 622 Masehi. Yang pertama strateginya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini kenapa? Ya karena baru sedikit, baru hitungan jari aja nggak habis itu, baru beberapa orang. Sasaran dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah yaitu keluarga terdekat tentunya.
Khadijah binti Khuwailid. Kenapa Khadijah? Ya karena istrinya. Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Nah, kemudian Zaid bin Haritsah, juga anak pamannya. Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Nah, dan selanjutnya, Nana sekalian, dalam perang sembunyi-sembunyi ini, atas perannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pada zamannya adalah sebagai seorang tokoh. Dia orang kaya, tokoh, Quraisy, sehingga ketika dia ngomong itu dituruti atau diikuti gitu. Dia juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang bisa atas jasa Abu Bakar atau peran Abu Bakar, ada beberapa orang pada waktu itu bisa masuk Islam, yaitu Abdul Ammar dari Bani Zuhroh, Abu Ubaidillah bin Zara, Utsman bin Affan, ini nanti yang termasuk kelompok Rasyidin ya, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Nah, mereka inilah orang-orang yang pertama menerima Islam gitu ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Artinya adalah golongan orang-orang yang pertama menerima ajaran Islam yang dibawakan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini terbuka, artinya mengumpulkan orang, begitu ya. Nah, dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Nah, kalau kenabian Rasulullah itu adalah 610 atau beliau ketika usia 40 berarti 4 tahun kemudian berarti 44 dari kenabian, atau usia 64 44 atau kalau tahunnya 614 ya, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Ya, wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an ya, dalam surat yang ke-26 yaitu 214 sampai 216 ya. Silakan dicari ya strategi yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, itu. Strateginya bagaimana? Caranya? Ya, yang pertama dia mengundang kaum kerabat ya, keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Nah, ini. Jadi mereka itu diundang gitu ya. Diundang ke sebuah perjamuan gitu. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, tapi ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam. Namun tetapi merahasiakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Ini sudah Islam, cuma di kalangan Bani Hashim mereka masih sembunyi-sembunyi atau menyembunyikan pada saat hasil pertemuan tersebut. Ini 3 orang ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Nah, Bukit Sofa kalau di Mekah itu, di dekat Ka'bah itu ada namanya Bukit Sofa dan Marwah. Yang biasa kalau orang jamaah haji atau umrah itu untuk sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, begitu ya, disebutkan di situ. Apa ya, untuk mendapatkan penjelasan tentang agama baru yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya bagaimanakah sikap kaum kufir kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW tadi? Ya, dia terbukanya dengan mengundang mereka, kemudian mengumpulkan. Sikapnya bagaimana? Nah, ini ada sikapnya. Ya, kita ketahui bahwa kaum kafir Quraisy lebih banyak menentang. Lebih banyak yang menentang. Kenapa? Ya, tadi karena sebabnya satu yang tadi di awal tentang materi dakwahnya tadi.
Islam mengajarkan persamaan hak. Jadi pada zaman jahiliyah atau orang-orang Quraisy itu tidak ada istilah persamaan hak. Jadi mereka itu masyarakat itu terbagi ke dalam golongan-golongan nasab, golongan-golongan kasta kalau istilahnya, golongan-golongan berdasarkan keturunan, berdasarkan jabatan gitu. Jadi ada, makanya mereka itu ada yang menjadi suku yang rendah, ada yang kerjaannya ada buruh itu atau budak gitu. Nah, jadi mereka haknya berbeda gitu. Nah, gitu. Sehingga Islam mengajarkan tentang persamaan hak siapapun itu di hadapan orang dan di hadapan masyarakat, di hadapan hukum sama. Nah, itu. Yang B selanjutnya adalah kenapa mereka banyak menentang? Ya, mereka masih keberatan meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang mereka. Apa tradisinya? Yaitu tradisinya adalah mereka menyembah berhala tadi. Gitu. Kemudian menolak adanya kehidupan sesudah mati di dunia, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat. Nah, tadi itu bahwa walaupun mereka menganggap memiliki agama, yaitu namanya agama jahiliyah, yaitu menyembah berhala, tapi mereka tidak percaya tentang kehidupan setelah meninggal, yaitu kehidupan di kubur dan alam akhirat. Karena ajaran mereka hanya ajaran untuk dunia gitu. Dianggapnya untuk dunia saja. Nah, yang ketiga, yang terlanjutnya, yang keempat, ini Islam melarang menyembah berhala. Nah, ini masalahnya, makanya mereka masyarakat Quraisy rata-rata masih banyak yang menentang ini, ya. Menentang. Nah, namun dengan penentangan Rasulullah SAW tetap sabar, tetap dakwahnya tidak luntur atau tidak surut. Makanya sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW itu ketika dakwah di periode Mekah itu, dia itu menjalankan ya sekedar karena untuk mematuhi perintah Allah sepenuhnya. Jadi bukan untuk karena jabatan, bukan karena untuk kedudukan, tapi karena mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan demikian dia dalam menjalankan dakwahnya selalu senantiasa ikhlas, sabar, tidak memiliki sifat dendam. Kemudian dia juga cerdas dalam menggunakan berbagai strategi dakwah agar dakwahnya bisa diterima oleh orang-orang Quraisy itu. Nah, selanjutnya, kemudian dilihat di buku lagi ya, halaman 72 ya. Contoh perilaku sehari-hari meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW di Mekah. Anak-anak nanti teladan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tentu saja sangat banyak yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah maupun di mana saja kita berada. Nah, oleh sebab itu anak-anak nanti untuk selanjutnya anak-anak bisa membuat cerita yang pernah dialami atau dilakukan, ya, yang dialami atau yang dilakukan oleh anak-anak yang berkaitan dengan perilaku meneladani sikap dan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, silakan bercerita. Nah, bahwa silakan diceritakan pengalaman anak-anak yang berkaitan dengan meneladani sifat-sifat keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita
broken down, nothing plundered, nothing seized, nowhere abused. All behind closed doors are saved. All in Abu Sufyan's house are saved. All by the Kaaba are saved. At least he kept his word. They haven't forced the door. He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must appear in. Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba. In the name of God, most gracious, most merciful. God gave this house to Abraham to be a sacred place. Worship no other gods but him, and cleanse his house. Truth has come! Falsehood has fled away! أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. So it was. Muhammad took no revenge and allowed none. He declared Mecca a holy place. No one may shed blood or cut down a tree or kill a living thing in Mecca. Soon all Arabia was converted, not only to the new worship, but to the new laws, manners, attitudes contained in Islam. The Prophet had lived to see his work done, but now he began to feel the nearness of death. One great act of his prophethood remained, the setting of its seal. He called the people to him, and he spoke for the last time his message of surrender to God and humanity to man. O mankind, listen well. I may not be with you much longer. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you are dressed. You will meet your God, and he will call you to account for your actions. Let those who are present warn those who are absent. You are all descended from Adam, and the best among you is he who most regards God. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word. This day I have perfected your religion for you, and completed my favor to you, and have chosen for you Islam as your religion. On June the 8th, 632, in his 63rd year, Muhammad died. Many of his followers could not believe the fact. How can such a man die? But Abu Bakr, the Prophet's friend, stood up in the mosque. If anyone worships Muhammad, let him know that Muhammad is dead. But he who worships God, let him know that God is alive and cannot die. They buried Muhammad beside his mosque in Medina. But the religion he preached found its place in the heart of man. It endured. It multiplied. Still to Mecca they come, mankind. The people of Islam dressed in their pilgrim white. All equal before God, all united in this place of prayer. Each individual soul joined in a community of worship. One God. Nah, demikian anak-anakku sekalian, baru saja kita menyimak dan melihat cuplikan film ya tentang Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin yang dari Madinah. Kita ketahui Fathul Mekah ini bukan dalam rangka memerangi orang kafir Quraisy, tetapi dalam rangka mensucikan dan membersihkan Baitullah dari berhala-berhala yang berada di sekitarnya atau di sekelilingnya, itu nanti dibersihkan atau dihancurkan, tadi dilihat ya. Nah ini, sehingga
Fathul Mekah itu pada akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini mungkin minggu depan ya, karena ini terlalu panjang. Minggu depan kita lanjut tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu siapa-siapa? Nah, kita sambung pada pertemuan depan ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup, saya ingatkan kembali bahwa untuk mengisi daftar hadir pada kolom komentar nama, kemudian silakan klik like ya, dan subscribe kalau subscribe sudah, agar anak-anak bisa mendapatkan informasi-informasi dan link terupdate ada pembelajaran Bapak sehingga nggak ketinggalan ya, secara otomatis terkirim. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tajtinaba. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.